motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menyedihkan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh sebenarnya yang kurang baik ya. Jadi kemarin itu pertimbangan saya dengan istri, dengan orang tua juga alangkah baiknya kita meneruskan kembali di sekolah Mutiara Sunnah ini, karena memang yang terpenting nomor satu tuh akhlak, yang pasti akhlaknya, lalu akidahnya, itulah yang kita pegang untuk di Mutiara Sunnah ini, karena memang dari kita sudah menjalani di TK-nya dan beberapa referensi dari orang juga di sini sangat baik sekali untuk pendidikan akidah dan akhlaknya kayak gitu. Jadi intinya tujuannya adalah untuk mengajarkan anak itu untuk pendidikan agama Islam yang benar dan baik dan benar kayak gitu. Di sini kan sekolah tahfiz ya. Memang saya sama istri cita-citanya pengen anaknya jadi seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mohon perhatiannya kepada pengunjung atau tenan. Sebentar lagi acara kita akan dimulai. Sekali lagi acara ini yaitu Palembang Muslim Event 2021 yang diselenggarakan dari tanggal 24 sampai tanggal 28. Alhamdulillah acara ini terselenggara berkat sponsor kami yaitu dari Pemkot Kota Palembang, Pemkab Banyu Asin, Bukit Asam, ada lagi Pondok Pesantren Al-Izzah Tahfizul Quran Palembang, ada dari UAO Ustadz Akhiruddin Official, ada dari Pempek Sentosa Palembang, terus Mitra Plastik, tidak ketinggalan dari Sofia Residence, developer perumahan syariah, ada dari Muslim Biker Palembang, MBI Palembang yang standnya ada di sebelah KPMI. Terus yang terakhir dari KPMI Korwil Palembang, yaitu Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Korwil Palembang. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada sponsor telah atas terselenggaranya acara ini. Jazakumullahu khairan. Sekali lagi kami mohon kepada para pengunjung yang mau menghadiri kajian, dipersilakan duduk mengambil tempatnya. Untuk sebelah kanan MC itu akhwat dan sebelah kiri MC itu ikhwan. Langsung mulai. Insya Allah talk show pada hari ini akan dimulai dan dibawakan oleh Ustadz Akhiruddin LC dengan tema penanaman tauhid kepada anak. Kepada Ustadz Akhiruddin LC kami persilakan. Oke, Ustadz lagi minum madu. Ustadz lagi isi bensin. Sambil menunggu Ustadz yang sedang persiapan di samping panggung. Alhamdulillah di sini ada beberapa tenan yang ikut dalam acara Palembang Muslim Event 2021 ini. Ya, dari sebelah kiri kami itu ada tenan Putri Fatimah. Ada lagi Al-Ghuraba yang menjual pakaian muslim. Terus lanjut di sebelahnya ada Pondok Pesantren Al-Izzah Palembang. Terus lanjut di situ ada Muslim, Warung Muslim. Ada Sohibul Quran. Ada SMA Unggul Islam Al-Fat. Ada Al-Qawi, termasuk official Palembang dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa disebutkan. Ya, sebentar lagi Ustadz akan bersiap menaikkan panggung. Kami berharap untuk para pengunjung memperhatikan apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Akhiruddin
Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat. Assalamualaikum Ustadz. Insyaallah. Apa kabar Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Langsung aja Ustadz, kita mulai Ustadz ya. Insyaallah. Insyaallah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والأخوات رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Manusia ini kata Allah amat zalim lagi amat bodoh. Mereka zalim di mana mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bodoh karena mereka tidak tahu bahwasannya meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu bermasalah nanti kelak mereka di akhirat, di hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita yang hidup di muka bumi ini untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau taat diberi surga, jika tidak taat diberikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk-makhluk Allah yang besar, langit, bumi, gunung, mereka pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna 'aradna al-amanat 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Fa abaina ay yahmilnaha فأشفقنا منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا." Sesungguhnya kami tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung amanah ini. Maukah gunung beribadah kepada Allah kalau dia diciptakan sebagaimana manusia? Maukah dia melaksanakan perintah-perintah Allah?
Maukah dia menjauhi larangan-larangan Allah? Mereka tidak mau menerima amanah itu. Fa ashfaqana minha. Mereka merasa berat menerima amanah. Karena mereka tahu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Besar. Allah mengatakan wala adzabul akhirati akbar. Azab Allah itu sangat-sangatlah besar. Wala adzabul akhirati akhza. Azab Allah itu sangat menghinakan. Fahamalahal insan, tapi manusia mau mengemban amanah itu. Manusia mau mengemban amanah itu. Dia mau tinggal di dunia, dia mau diciptakan Allah. Akan tetapi dia tidak melaksanakan perintah Allah. Dia tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu Allah katakan innal insana la zalumun kafar. Manusia ini amat zalim, amat bodoh. Sekarang kita sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Kita sudah berwujud manusia yang hidup kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengenal siapa Rabb kita Allah Azza wa Jalla yang mengatur alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah yang wajib kita syukuri, yang wajib kita renungi, di mana kita diberikan oleh Allah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena seorang tidak akan bisa nanti memasuki surga Allah Azza wa Jal kecuali dengan keimanan. Makanya seorang sahabat mengatakan, "Fata'allamnal iman qabla nata'allamal Qur'an." Kami mempelajari keimanan dahulu sebelum kami mempelajari Al-Quran. Berapa banyak orang ngerti Al-Quran tapi tidak memahami keimanan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Kita wajib mengetahuinya. Karena menuntut ilmu, khususnya ilmu berkenaan dengan keimanan, wajib hukumnya. Kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi nikmat iman, nikmat Islam, satu-satunya nikmat yang bisa mengantarkan manusia ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat yang besar ini, yang Nabi kita mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku, yaitu umat Islam, itu umat yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jal, yang mereka mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya masuk syurga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk syurga. Ditanya oleh para sahabat, siapa yang tidak mau masuk syurga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang mentaati aku masuk syurga, barang siapa yang tidak mentaati aku, itulah orang-orang yang enggan masuk syurga. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa juga kita salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah mengutus beliau ke muka bumi ini dalam rangka mengeluarkan manusia dari kesyirikan menuju mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dari kebodohan menuju terang benderangnya ilmu, dari jahiliyah menuju keimanan. Ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, dari golongan manusia, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat, dari golongan manusia
berbicara dengan berbicaranya manusia, azizun alaihi ma'anittum. Berat sekali menyusahkan beliau apa yang menimpa kita. Kita ditimpa musibah, yang pertama kali sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kufur, yang sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sesat, yang sedih Rasulullah pertama kali sebelum kita sedih. La ilaha illallah. Alangkah indahnya, alangkah mulianya Rasul ini. Azizun alaihi ma'anittum. Sedih dia, berat hati dia apa yang menimpa kita. Harisun alaikum. Nabi ini semangat sekali agar kalian dapat hidayah. Subhanallah, jauh beliau mendatangi kota Taif, Yaman, jalan dari Madinah untuk berdakwah agar orang-orang dapat hidayah. Apa yang dibalas oleh kaumnya dilempari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak mau membalas keburukan dengan keburukan. Beliau mendoakan agar umat ini mendapatkan hidayah. Terbukti doa beliau dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sayang beliau sama kita. Harisun alaikum. Semangat sekali beliau agar kita dapat hidayah. Maka yang sudah dapat hidayah, puji Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, puji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa yang belum mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan hidayah, maka jangan dia cela kecuali diri dia sendiri. Cari hidayah. Karena hidup kita sekali. Kalau sudah meninggal dunia, kita tidak akan pernah lagi bisa kembali ke muka bumi ini. Orang-orang yang meninggal dunia mengatakan kepada Allah, Rabbirji'uni, Rabbirji'uni ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kata Allah, kalla wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di antara mereka orang yang telah meninggal dunia, yang sudah berada di dalam alam kubur, berada di bawah tanah sana. Di antara mereka kembali ke dunia, kata Allah, ada barzakh, ada pembatas yang tidak bisa mereka tembus, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat, hari berbangkit. Dengarkan ayuhal mu'minun, ayatuhal mu'minat, kesempatan kita cuma sekali. Perbaikilah keimanan, perbaikilah diri-diri kita. Jangan sampai kita menyesal pada hari kiamat. Orang yang merugi, kata Allah, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Itu orang-orang yang merugikan diri mereka, keluarga mereka pada hari kiamat. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat santun, sangat penyayang kepada orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ciptakan jin, aku juga tidak ciptakan manusia. Jadi makhluk di muka bumi ini banyak. Ada makhluk yang namanya jin, ada makhluk yang namanya manusia, ada makhluk yang namanya hewan, ada makhluk yang namanya benda mati, dan seterusnya, banyak sekali makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang dibebani untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata cuma dua, yaitu jin dan manusia. Allah katakan tentang penciptaan mereka berdua ini, jin nenek moyangnya iblis, manusia nenek moyangnya adalah Nabi Adam, bukan monyet. Nabi Adam alaihissalam ini nenek moyang kita, bukan kera.
Ini harus diluruskan kaum muslimin. Kita keturunan manusia, bukan keturunan hewan. Adapun orang yang mengajarkan kita keturunan monyet, wajar, karena nenek moyang mereka dikutuk oleh Allah jadi monyet. Bahkan ada yang dikutuk jadi babi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan juga aku tidak ciptakan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maksudnya, jika engkau tidak mau beribadah kepada Allah, jangan mau engkau diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau tetap mau menyembah sesama makhluk, menyembah nabi, menyembah orang-orang salih, maka jangan mau diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Cari tempat lain, cari planet lain, jangan tinggal di muka bumi ini. Karena muka bumi, kata Allah, walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah semuanya muka bumi ini. Kalau tidak mau hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, cari tempat bumi yang lain, planet yang lain, sembah tuhan-tuhan di sana jika memang benar mereka berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan manusia, jin diciptakan Allah untuk ibadah. Dengan tujuan inilah Allah utus para nabi, Allah utus rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus seluruh rasul, seluruh nabi diutus. Nabi jumlahnya 124.000, banyak sekali jumlahnya. Rasul 300 lebih jumlahnya, banyak sekali. Hanya Allah ingin mereka menyerukan kepada manusia yang ada di muka bumi ini, hanya menyerukan kepada jin-jin yang ada di muka bumi ini, ani'budullah, sembah Allah semata, bukan menyembah-nyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang yang menyekutukan Allah di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Kata mereka, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan yang banyak ini, demi mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Subhanallah, Nabi Nuh hanya mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ani'budullah, sembah Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhi segala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tugas yang paling besar yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita hidup, selama kita ada di atas muka bumi ini. Esakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menyembah, jangan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hubungannya Pak Ustadz dengan judul kajian kita ini? Mendidik tauhid kepada anak-anak yang usia 3 tahun sampai 7 tahun. Dididik tauhid sejak dini, dididik tauhid agar mereka tidak sengsara, agar mereka tidak berpisah dengan kedua orang tuanya. Nanti kelak di akhirat, wal'iyadu billah, jika mereka masih kecil sudah dididik tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, diajarkan mengenal kalimat la ilaha illallah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab Tuhfatul Maulud, Ahkam Al-Maulud, beliau mengatakan yang maknanya, jika telah nampak anak bayi itu sudah bisa berbicara, maka talkinkan kepada mereka agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dibiasakan anak kita umur 3 tahun atau 2 tahun biasa sudah bisa dia berucap, maka biasakan mereka mengatakan kalimat
la ilaha illallah. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Siapa yang tahu? Ada hadiah enggak? Ada hadiah. Siapa tahu makna la ilaha illallah yang benar? Hah? Ya, silakan. Ya, silakan. Kasih mic ya. Sebentar. Bismillah. Makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Iya. Benar. Benar, Ustaz. Subhanallah. Masyaallah. Ya, makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau kita tengok Tuhan-Tuhan di muka bumi banyak, di langit banyak yang disembah oleh manusia, tapi yang berhak hanya Allah. Karena Allah yang menciptakan mereka semuanya. Allah yang menciptakan, kata Allah Khaliq Al-Bari, dialah pencipta. Dialah yang membuat segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Dia mencipta, dia mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah Azza wa Jalla. Makanya makna la ilaha illallah, tiada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang disembah banyak, tapi yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas para anbiya, tugas para rasul, agar manusia di muka bumi ini, ya durasi mereka hidup yang sebentar, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak meyakini bahwasanya Tuhan itu satu, bukan berbilang, maka kita orang yang paling merugi pada hari kiamat. Kita akan paling merugi nanti pada hari akhirat, yang dimana wajib kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan usahakan mengajari anak-anak kita, jangan sudah dia besar, ajarkan tauhid semenjak mereka masih usia dini. Sebelum dia lahir kita mengatakan Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri kami anak-anak yang salih. Setelah dia lahir, terus kita beribadah kepada Allah agar Allah menjaga anak kita. Setelah mereka berusia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ajarkan mereka tauhid. Ajarkan mereka bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, Allah Esa itu fitrah. Tuhan satu itu fitrah. Allah katakan fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Hati menyatakan Tuhan hanya satu itu fitrah. Suatu yang sudah diciptakan oleh Allah dalam hati setiap orang. Tuhan itu satu. Dan Allah tidak akan pernah merubahnya, karena Allah telah menciptakannya di dalam setiap hati seseorang. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di muka bumi ini, semuanya lahir di atas fitrah. Apa atas fitrah? Mereka semuanya meyakini bahwasanya Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Di alam sana sebelum kita dilahirkan, oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, kita telah mengambil janji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kala kita di alam sana sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada kita semuanya, apakah aku ini Tuhan kalian? Mereka semuanya manusia ini menjawab, cucu Adam ini menjawab semuanya, qalu bala. Ya Allah, Engkau Tuhan kami ya Allah. Supaya nanti manusia tidak berhujah, kata Allah. Supaya nanti manusia tidak mengatakan, kata Allah,
Kami ngikuti agama nenek moyang kami, apakah engkau akan memasukkan kami ke neraka? Apakah afatuhlikuna mimma fa'ala al-mubtilun? Apakah engkau akan membinasakan kami ya Allah gara-gara kami mengikuti agama orang-orang yang rusak? Kami mengikuti agama nenek moyang. Makanya cari hidayah, cari jalan yang benar. Karena fitrah kita dahulu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi lanjutkan, fa abawahu yuwahidanihi. Kedua orang tuanya lah yang merubah agamanya menjadi Yahudi. Fa abawahu yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan agamanya Nasrani. Fa abawahu yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah menjadikan dia menjadi penyembah api. Subhanallah. Jadi semuanya kita ini di atas fitrah. Makanya anak kecil, subhanallah, jika ditanya siapa Tuhannya, dia ngerti. Walaupun dia belum diajak udah ngerti. Di ataskah dia berdoa ke atas, dia tahu bahwa Rabb itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban orang tua mendidik anak-anak ini di atas akidah yang benar, di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu-ibu, kita ini hamba Allah yang suka berbuat dosa. Kerjanya berbuat dosa. Sebagian orang berbuat dosa ditutup Allah dalam keadaan berbuat dosa. Sebagian ditutup Allah setelah dia bertaubat. Sebagian terus mendapatkan hidayah sampai dia meninggal dunia. Tapi secara umum anak Adam kerjanya berbuat dosa. Berbuat dosa. Dan kewajiban kita sebagai umat Islam menjauhi sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga walaupun kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbuat dosa, tapi kita tidak pernah menyekutukan Allah. Tidak pernah berbuat syirik. Insya Allah kita tetap merasakan yang namanya nikmat syurga. Ya. Jadi esahkan Allah. Jangan sampai kita pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah. Istajibu lillahi walir rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, panggilan Rasulnya. Panggilan yang apabila memanggil kalian itu menghidupkan hati kalian. Esahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad At-Tamimi, seorang ulama yang sangat alim, menulis kitab judulnya Ta'lim As-Sibyan At-Tauhid. Mengajarkan anak-anak yang masih sibyan, yang masih kecil, 3 tahun sampai 7 tahun, sampai 10 tahun, ajarkan mereka tauhid. Ajarkan mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi risalatun nafi'ah, kata beliau. Ini adalah tulisan yang sangat bermanfaat. Yang dimana seorang wajib mengajarkan kepada seorang anak itu tauhid sebelum mereka mempelajari Al-Quran, agar mereka benar-benar mengesahkan Allah, agar mereka menjadi insan yang kamil, manusia yang benar-benar sempurna. Subhanallah. Diajarkan dulu keimanan, diajarkan dulu tauhid. Beliau cuma menulis itu sekitar 16 halaman. Yang pertama kita ajarkan kepada anak kita, tanyai anak kita, man rabbuka? Siapa Tuhan yang engkau sembah? Pertanyaan ini disebutkan juga dalam Al-Quran. Tatkala Nabi Yakub dekat-dekat meninggal dunia, perhatikan ibu-ibu,
Kalau kita meninggal dunia atau kita mau meninggal dunia, yang perhatikan kepada anak kita bukan duit yang bakal kita tinggal bukan warisan, tauhid mereka. Am kuntum syuhada'a in hadara Ya'qub al-maut in qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Dengarkan. Tatkala kematian mendatangi Yakub, sakaratul maut, detik-detik mau meninggal dunia. Kalau detik-detik meninggal dunia, tolong atau aku tuh ya, bener-bener jago. Kamu tuh bak nak mati. Enggak seperti itu orang Islam. Enggak seperti itu orang beriman. Am kuntum syuhada, apakah kalian mempersaksikan tatkala Yakub detik-detik didatangi kematian? Idz qala li banihi, dia katakan kepada anaknya 12 iko. Ada di sini yang punya anak 12 iko? Ya, jarang. Zaman ini 2 tuh lah. Padahal banyak anak, Bu. Bagus. Banyak anak. Kalau pacar sikok bini itu anak 20. Banyak nih Ustaz. Ya. Rengkah Ustaz 20. Pokoknya banyak ke anak kalau bisa. Kata Nabi SAW, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku senang jika kalian itu banyak. Ya, senang Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan, tazawwajul alwadud, nikahi wanita-wanita penyayang dan banyak anak. Ya, Nabi Yakub zaman dulu. Belum ada ini apa-apa yang namanya teknologi, belum ada. Tidak ada ragu. Memperbanyak keturunan. Karena memperbanyak keturunan, banyak cung kediro, banyak cucung tambah kayo, bukan tambah saro. Cung kediro, banyak cucung tambah kayo. Karena Allah mengatakan, jangan bunuh anak kalian. Nahnu narzukum wa iyyakum. Kami yang ngasih rezeki untuk mereka, dan rizki kalian juga kami yang nanggung. Ini menunjukkan kalau sampai ada anak banyak berarti banyak rezeki. Jadi Nabi Yakub berkumpul 12 anaknya. Lalu Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, "Nah, anak-anakku, bani, anak-anakku, kalau aku mati kakek, siapa kalian sembah? Siapa kalian sembah?" Bayangkan, di antara anak Nabi Yakub, Nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, Bunyamin, dan yang lainnya, anak-anak yang soleh. Nah, kalau aku mati kakek, nak, siapa yang bakal kalian sembah? Bukan budak kecil yang diajak ngomong, lah umur-umuran kita lah tuh lah banyak anak. Nah, kalau aku mati kakek, kalian nyembah siapa? Ini menunjukkan perkara agama, perkara yang mahal, perkara yang penting. Nabi Yakub, nabinya orang Yahudi, nabinya orang Nasrani. Ya. Apa kata anak-anaknya? Qalu na'budu ilahak. Wahai ayah kami akan menyembah Tuhanmu saja, Tuhan kakekmu Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak ayahmu. Ilahan wahida, satu Tuhan, tidak berbilang. Wa nahnu lahu muslimun, kami Islam kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu. Islam itu maksudnya hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita dengar orang muslim, si itu muslim, berarti dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada muslim menyekutukan Allah, ini muslim abal-abalan. Bukan dia nunjuk ini, ya. Cak seriusan ngomong itu, ya. Ya, jika ada muslim dia menyekutukan Allah, maka dia tidak dikatakan muslim. Karena makna muslim, orang yang hanya dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Makanya banyak kita dapati, ya, hadis-hadis di mana Nabi kita mengajarkan anak-anak yang masih kecil, baik anak sahabat atau cucu dia atau anak beliau sendiri,
Sebelum kita membawakan contoh-contoh di mana Nabi mengajarkan ini, kita tengok dulu dalam Al-Quran. Ada seseorang yang dia mendidik anaknya yang masih kecil agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kemarin sudah saya singgung itu? Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim. Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia orang saleh. Yang benar, yang rajih, dia adalah orang saleh, berasal dari negara Sudan, Afrika. Dia hitam, bibirnya tebal. Subhanallah, rajin ibadah dan najjar, dia pedagang. Subhanallah, Nabi dagang. Jadi nggak masalah yang dagang-dagang kayak gini. Yang penting dia seperti Nabi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku sayang, ini biasa kan ibu-ibu manggil anak, sini nak. Nak, sayang sini nak. Jangan sini kau tuh. Dah. Jangan sampai manggil anak. Panggil yang bagus. Ya bunai. Wahai anakku sayang. Jangan sekali-sekali engkau menyekutukan Allah. Jangan sekali-sekali kau menyembah selain Allah. Jangan sekali-sekali engkau berdoa kepada selain Allah. Jangan sekali-sekali engkau bertawakal menyerahkan urusan kepada selain Allah yang dia hanya yang mampu. Sesungguhnya kesyirikan, menyekutukan Allah, kezaliman yang paling besar. Ya, kalau ada yang nanya, apa kezaliman yang paling besar? Bukan membunuh. Ya, membunuh dosa besar. Ngeri sekali ancamannya oleh Allah Azza wa Jalla. Zina dosa besar, ngeri sekali ancamannya dari Allah Azza wa Jalla. Tapi yang paling mengerikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Gimana dari mengerikannya? Seorang membunuh, seorang zina, seorang mencuri, dia mungkin ribuan tahun dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Jangan sampai masuk neraka bu, walaupun sehari. Karena sehari di akhirat 50.000 tahun. Ibu-ibu dengar. Kenapa urusan ibu-ibu terus? Iya. Karena Nabi pernah itakala mi'raj ngelihat neraka paling banyak isinya ibu-ibu. Hati-hati ibu, ya. Jadi neraka panas, jangan sampai masuk neraka. Panas 70 kali lipat api dunia. 70 kali lipat api dunia. Seorang yang berbuat dosa, sebanyak apa dosa dia, kalau dia tidak menyekutukan Allah, kalau dia tidak berbuat syirik, dia masuk neraka. Naam, mungkin 1 juta tahun dia masuk neraka, tapi masih keluar. Seorang tidak berzina, seorang tidak mencuri, seorang tidak pernah berbohong, tapi dia menyembah selain Allah, tidak dinilai oleh Allah ibadahnya. Tidak dinilai dia menjauhi kemaksiatan karena dia telah menyekutukan Allah. Allah katakan, faqadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan amal-amal mereka nanti pada hari kiamat. Amal mereka yang banyak. Mungkin sebagian orang menyembah selain Allah sedekah. Mungkin orang-orang yang menyembah selain Allah mereka juga berbuat sosial. Allah datangkan pada hari kiamat itu kebaikan mereka. Faja'alnahu haba'an manthura, lalu kami jadikan debu yang berterbangan. Karena mereka menyembah selain Allah. Yang menyembah matahari nanti kelak pada hari kiamat mengikuti matahari. Yang menyembah bulan nanti kelak pada hari kiamat mereka akan mengikuti bulan. Yang menyembah bintang akan mengikuti bintang. Semuanya dimasukkan Allah ke dalam neraka bersama Tuhan-Tuhan mereka. Wal'iyadzu billah. Karena Allah katakan, ya kata Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Apa kata Allah? Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Nabi Muhammad nabi biasa, manusia biasa. Nabi Isa manusia biasa, makan minum wa yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar-pasar, sama seperti kita.
Qul innama ana basyarun yuha ilayya mithlukum yuha ilayya. Aku diwahyukan, dapat wahyu sehingga dia disebut rasul. Aku diberikan wahyu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dengarkan. Aku dapat wahyu bahwasanya ilah itu hanya satu. Tuhan itu hanya satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang dia ingin bertemu dengan Allah. Kita nih pasti ketemu Allah tak? Hah? Ada tak yang tidak bertemu dengan Allah? Kita mau beriman silakan. Mau tak beriman silakan. Ya faman kana, barang siapa yang ingin beriman katalah silakan beriman. Mau kafir silakan kafir kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak dipaksa kita memeluk agama Islam ini. Yang mau masuk Islam alhamdulillah, yang tidak maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Karena kebenaran itu adalah agama Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim yang mengatakan kepada anaknya tadi, wahai anakku, jangan sekali-sekali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan sama seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, nabi-nabi yang lainnya. Mereka kalimatnya satu, mengatakan kepada manusia sembah Allah semata. Kemudian contoh yang berikutnya di mana Nabi mengajarkan anak-anak tauhid, yaitu Nabi mengajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas yang waktu itu umurnya masih sekitar 6-7 tahun sampai 9 tahun, masih kecil sekali. Tapi sudah Nabi didik tauhid agar mereka benar-benar mengesahkan Allah, agar mereka hanya meminta kepada Allah. Kata Nabi SAW, ya gulam. Nabi manggil siapa? Ibnu Abbas, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, saya ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah menjagamu. Jaga Allah maksudnya laksanakan perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Tidak perlu ibu-ibu bapak-bapak nyari bodyguard untuk nyagoi anak kita. Kalau dia sudah taat kepada Allah, dia dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatkan Allah senantiasa ada di hadapanmu. Maksudnya Allah senantiasa menolong kita. Kalau kita menjaga syariat-syariat Allah. Ini ajaran Nabi SAW. Idza sa'alta, nah, wahai Ibnu Abbas, anak kecil, jika engkau minta kepada Allah. Tengok, kalau minta kepada Allah, hatta sendal putus. Kalau anak kita sendal putus, coba, nak minta sama Allah, nak. Gitu diajarkan anak itu. Tak kala dia sudah minta kasih sendal, nah Allah kasih. Sehingga hatinya senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biasakan mereka seperti itu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta tolong, nak, minta tolong hanya kepada Allah. Nyampak, ya Allah, tolong. Ya kan? Terpleset, ya Allah, ajarkan terus seperti itu. Sehingga mereka hanya hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Terrealisasi ayat Allahus Samad, hanya Allah tempat bergantung. Subhanallah, tidak sampai situ Nabi mengatakan kepada anak ini, agar anak ini benar-benar kuat di dunia ini sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tengok, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, i'lam, ketahuilah nak, annal ummah
Kalau seandainya umat manusia ini semuanya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua umat ini berkumpul, seluruh manusia berkumpul. I'lam annal ummah law ijtama'at, mereka berkumpul semuanya ala ayyan fa'uka, ingin memberikan manfaat kepada dirimu, bi syai'in lam yanfa'uka illa ma kataballahu lak. Mereka ingin memberikan manfaat kepada dirimu dengan sesuatu, tidak akan bisa mereka bisa memberikan engkau manfaat, nak, ya melainkan apa yang telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Sehingga anak itu hanya dia yakin yang mendatangkan, yang mengangkat, menghilangkan bahaya semuanya Allah, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tengok realisasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Jika aku sakit, yang menyembuhkan Allah, bukan bodrek. Aku kalau makan bodrek sembuh tulah. Aku kalau minum panadol sembuh tulah. La ilaha illallah. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ngomong sembuh gara-gara bodrek. Aku kalau berobat ke dokter itu sembuh tulah. Kalau dokter yang ini, tambah sakit. Tidak boleh. Yang menyembuhkan, kata Nabi, kalau seandainya seluruh umat dokter kalau orang berkumpul ingin memberikan manfaat berupa kesembuhan misalnya, tidak akan bisa kecuali apa yang telah ditetapkan buat dirimu. Sehingga anak ini minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Ketahuilah, nak, kalau seandainya umat ini berkumpul semuanya ingin memberikan bahaya kepada dirimu dengan suatu bahaya, meniscaya bahaya itu tidak bisa menimpamu kecuali apa yang telah ditetapkan buat dirimu. Jadi beranilah anak ini hidup di muka bumi, karena dia meyakini tidak ada yang menimpa kecuali atas kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok, tidak ada sahabat-sahabat yang penakut. Tidak takut mereka dengan kilatan pedang. Tidak takut untuk menyebarkan agama tauhid. Mereka tidak takut. Sampai Islam ke Nusantara ini dengan perjuangan mereka, umur-umur mereka muda belia. Subhanallah, Usama ibn Zaid memimpin perang usia 20 tahun. Budak-budak sekarang 20 tahun masih main gamebot, masih main dingdong, main time zone, main game online pula. Sampai tertombol dendeng, ya. No, melok main Pokemon itu. Nyari apa aja dia, nyari harta karun. Subhanallah. Berbeda dengan anak-anak dahulu. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Abbas ini belum menginjak usia dewasa sudah menjadi ulama para sahabat. Sudah menjadi ulama sahabat. Sudah mengerti tafsir. Masih usia belia sekali. Ini yang harus kita ikutin. Ini yang kita tiru. Ajarkan anak-anak itu mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanyai siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad. Talqin ini kepada anak-anak kita. Ajarkan rukun iman. Ajarkan rukun Islam. InsyaAllah mereka selamat. Walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mungkin menemani anak istri kita untuk selama-lamanya. Bisa jadi mereka yang dipanggil, bisa jadi kita duluan yang dipanggil. Makanya esahkan Allah. Yang mereka menjaga diri mereka, mempersoleh diri mereka. Kalau seandainya mereka dahulu bertemu Allah, Allah akan jaga anak cucunya. Dikisahkan dalam surah Al-Kahfi tentang orang tua yang soleh, yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan anak yatim yang miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala kirim 2 nabi untuk menjaga harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal ini. Karena apa? Wa kana abuhuma salihah. Dulu nenek moyangnya, dulu orang tua anak ini yang diperintahkan Nabi Musa, Nabi Khidir
untuk membangun tembok, yang di bawah tembok itu ada harta mereka, yang kelak mereka kalau besar bisa menggunakan harta itu. Dikirim 2 nabi untuk membangun tembok itu. Karena kenapa? Karena orang tua mereka orang tua yang solih. Makanya kalau kita khawatir anak kita nanti kenapa, kalau kita meninggal duluan, kita tidak tahu. Anak ajal kita nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Jiwa mana saja tidak tahu dia di bumi mana dia bakal mati. Kita tidak tahu apa mati di Palembang, apa mati di Arab Saudi, atau mati di Eropa, tidak tahu kita. Ya. Dan kata Allah, jiwa manapun tidak ada yang tahu ya apa yang akan dia lakukan besok. Enggak ada yang tahu. Makanya kita persoleh diri kita semampu kita agar Allah menjaga anak cucu kita. Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuan Nabi yang sangat beliau cintai, yang beliau kabarkan bahwasanya Fatimah juga akan menjadi penghuni syurga. Tak kala Fatimah masih kecil, masih usia belia, Nabi didik dia. Kata Nabi SAW kepada Fatimah Az-Zahra, "Salini min mali, la ugni anki minallahi syai'ah." Fatimah, mintalah sekendak kau dari apa yang kumiliki. Aku tidak bisa menyelamatkan dirimu dari azab Allah. Anak Nabi tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah. Kita anak siapa? Kita anak wong sinilah. Jauh dari Arab naik pesawat 10 jam. Anak Nabi katakan, "Fatimah, minta sekendak kau dari apa yang kumiliki. Aku sudah bisa menyelamatkan dirimu dari azab Allah. Jika engkau menyekutukan Allah, jika kau tidak mengesahkan Allah, itu maksudnya. Aku tidak bisa menyelamatkan dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala." Abu Talib, sering kita mendengar cerita paman Nabi Abu Talib, paman Nabi yang masuk neraka, yang di zaman beliau dia hidup ketemu Nabi 2. Abu Talib, Abu Lahab. Abu Talib puluhan tahun membantu Nabi SAW, tapi dia tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Tatkala dekat-dekat dia mau meninggal dunia, Nabi Muhammad mengatakan kepadanya, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka indallahi yaumal qiyamah. Ucapkan satu kalimat yang aku akan bela dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mau. Dia enggak mau mengucapkannya. Dia mau ngikut agama nenek moyang. Fa'aba an yaqula la ilaha illallah. Dia tak jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Lalu dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW dibantu oleh pamannya ini. Paman yang sangat baik. Nabi safar ke negara Syam, ditemani oleh Abu Talib. Selama Abu Talib hidup enggak ada orang yang mengganggu Nabi SAW. Tapi Abu Talib tidak bisa masuk surga. Bahkan dia dikekalkan Allah ke dalam neraka. Gara-gara apa? Dia tidak mau memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan di depan pamannya yang masih hidup waktu itu, belum dicabut nyawanya, "Wahai pamanku, aku akan mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu malam unha angka, selama aku tidak dilarang oleh Allah." Turun ayat, "Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Tak pantas bagi seorang nabi, tak pantas juga bagi orang-orang beriman meminta ampun bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan dapat hidayah boleh. Ya Allah, kasih hidayah teman saya yang belum memeluk agama ini, ya Allah. Adapun mereka dipintakan ampun, maka tidak boleh sampai mereka benar-benar memeluk agama ini. Kata Allah, rahmatan lil alamin.
agama untuk alam semesta. Nabi-nabi dahulu mereka diutus untuk umat-umat mereka sendiri. Nabi Muhammad SAW diutus Allah rahmatan lil alamin, untuk alam semesta ini. Barang siapa mendengarkan dakwah ini, maka mereka wajib memeluk agama ini. Walaupun mungkin mereka melihat sebagian umat Islam ada yang ngebom, ada yang tripping zikirnya misalnya, ada ibadah-ibadah yang lainnya. Islam tidak pernah mengajarkan bom. Duri saja tidak boleh diletakkan. Islam agama rahmat. Bahkan disebutkan dalam hadis, seorang dia masuk surga gara-gara dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Orang yang ngebom, baik yang dibom itu non muslim, apalagi muslim, mereka tidak mencium bau surga, apalagi masuknya. Hati-hati, jangan tertipu. Islam agama rahmah, agama kasih sayang. Jangan tengok kelompok-kelompok yang merusak nama citra Islam. Islam tidak pernah mengajarkan itu. Pelajari Islam, engkau akan mendapati di dalamnya semuanya indah. Semuanya indah. Tidak ada kesusahan di dalam Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pendidikan Nabi kepada sahabat, di antaranya cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan Hussein. Nabi pernah memegang mereka berdua. Lalu Nabi membacakan doa, yang doa itu dibacakan Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail dan Ishak. Kata Nabi Muhammad, u'izukuma bikalimatillahi tam min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Wahai anakku, aku yang diajari Nabi mengajarkan mereka agar anaknya berlindung kepada Allah. Aku meminta Allah agar Allah melindungi diri kalian berdua dari syaitan yang jahat. Min kulli syaitanin walam, dari syaitan yang jahat, dari orang-orang yang jahat. Wa min kulli ainin lamma, kemudian dari mata-mata yang ain yang jahat. Nabi melindungi anak-anak ini, cucu-cucu beliau, agar mereka nanti kelak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga mengajarkan kepada Umar ibn Salamah tauhid di masa mereka masih usia belia. Waktu itu Umar ibn Salamah makan tangannya ini kelayapan, ngembek lauk sana sini. Lupa baca bismillah. Lalu Nabi ajarkan kepadanya, ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, sebut nama Allah sebelum makan. Tauhid. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tak kala makan sebut nama Allah. Karena orang yang makan tidak menyebut nama Allah, syaitan makan bersama dia. Samillah, sebut nama Allah tak kala kita makan. Ini mengajarkan kita agar kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contoh yang lain di mana Nabi mengajarkan tauhid. Karena tauhid tugas yang paling besar. Tugas yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada jin dan manusia yang ada di muka bumi ini. Selama mereka hidup di muka bumi ini, sebelum mereka bertemu dengan Allah, wajib mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ada seseorang yang dia disiksa di neraka, di akhirat disiksa. Lalu dikatakan kepadanya, kalau seandainya engkau memiliki sepenuh bumi emas, apakah engkau mau menebus dirimu dari api neraka? Qol bala, mau katanya. Apa kata Allah kepadanya? Dahulu saya memerintahkan kepadamu suatu yang sangat mudah, suatu yang sangat ringan. Kalimat la ilaha illallah, mudah sekali. Coba la ilaha illallah, mudah sekali.
engkau tidak mau mengucapkannya. Ucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Jadilah dia seorang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam agama seluruh para nabi, yaitu agama yang maksudnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin memberikan contoh lagi, yang saya tutup dengan contoh ini kajian saya. Kemudian kita ambil tanya jawab. Diriwayatkan hadisnya sahih, di maktub juga, termaktub juga hadis ini di kitab Riyadhus Shalihin tentang kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud, dahulu di zaman Bani Israel ada seorang raja, yang raja ini memiliki tukang sihir. Raja ini ngaku Tuhan dan nyuruh manusia nyembah dirinya. Ya. Yang dia ini memiliki tukang sihir. Yang tukang sihirnya subhanallah udah tua renta, mau meninggal dunia. Lalu diperintahkan oleh raja ini untuk mencari murid. Lalu dapatlah seorang murid, anak kecil. Subhanallah, anak kecil yang ingin dididik menjadi tukang sihir. Tengok anak kecil jika dididik. Tengok anak kecil jika dia dididik dari kecil. Tengok anak kecil ini dari rumah dia berjalan menuju kerajaan ingin belajar sama tukang sihir. Sebelum sampai ke kerajaan, dia bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta dulu, pendeta yang masih berada di atas agama Islam, agamanya Nabi Isa alaihissalam, menyembah hanya Allah. Dengarkan, belajar dia kepada pendeta tersebut, diajarkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Diajarkan tauhid, dicekoki tauhid, tidak boleh menyekutukan Allah. Lalu setelah dia belajar di situ, pergi dia belajar kepada tukang sihir. Dapat 2 ilmu. Berjalan sebulan, 2 bulan, setahun, terus dia mempelajari 2 ini. Pada suatu hari, suatu saat, dia mendapati orang-orang berdesak-desakan di jalan. Dia mendapati orang-orang berdesakan di jalan, ramai sekali. Ternyata ada hewan besar sekali menghalangi manusia berjalan melewati jalan tersebut. Hewan dulu, wallahu alam hewannya apa? Ya. Kemudian anak kecil ini dia mengatakan kepada Allah, coba. Dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, ya, jika ilmu yang aku ambil, agama yang aku ambil dari pendeta benar daripada tukang sihir, maka matikanlah hewan ini dengan aku lempar dengan batu ini." Dia baca bismillah, dia lempar, mati hewan itu. Tengok, ya, hewan itu mati, orang berlalu, lalu perbuatan dia sampai kepada gurunya. Gurunya mengakui bahwasanya anak ini sudah tingkatnya melebihi gurunya tadi. Subhanallah. Lalu dia datang kepada tukang sihir tersebut. Ya. Di situ dia menemui seorang menteri. Di situ dia menemui seorang menteri raja yang dalam keadaan buta. Dia menemui seorang menteri wazirnya raja tersebut dalam keadaan buta. Lalu menteri itu berkata kepada anak ini dengan sebuah pertanyaan, bahwasanya anak ini bisa berbuat seperti ini. Kata anak itu, tidak, yang bisa menyembuhkan itu, menghilangkan kebutaan hanya Allah. Akhirnya diajak masuk Islam tuh menteri, masuk Islam lalu didoakan, diusap matanya, sembuh buta. Sembuh buta dia atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari menteri ini duduk di samping raja. Rajanya terkejut juga. Apa kau ini baca nyingok lagi katanya. Ya. Siapa yang menyembuhkanmu? Yang menyembuhkan aku adalah Allah. Hah? Apakah ada Tuhan selain diriku? Marah raja ini. Apakah ada Tuhan selain diriku?
Lalu ditanya diusut-usut, ternyata yang menyembuhkannya Allah atas izin anak ini. Akhirnya mereka dipanggil. Dengarkan, kisah bagus sekali. Dipanggil, menteri ini disuruh beriman lagi, menyembah raja, tidak mau. Akhirnya menteri ini digergaji, mati, belah dua, mati dia. Lalu anak ini ditanya, siapa yang mengajarkan kamu ilmu ini? Dipanggil pendeta itu. Pendeta itu disuruh pindah agama, tidak mau, digergaji, mati. Kemudian anak ini, subhanallah, ini tauhid. Ini mengesahkan Allah, di mana Allah akan menolong kita. Tengok, kata raja, bawa anak ini ke pojok gunung. Wahai prajurit-prajuritku, bawa anak ini ke atas gunung, lemparkan dia dari atas gunung. Subhanallah, Pak, anak ini masih kecil nian. Tapi subhanallah, kepercayaan dia kepada Allah, dibawa dia ke gunung. Sampai di puncak gunung, anak ini tidak ingat kecuali hanya Allah. Allahumma kfini, ya Allah selamatkan aku. Berguncang gunung, nyampak kalau prajurit-prajurit itu mati, dia balik dewek ke kerajaan. Noh, raja terkejut, masih hidup budak ini, mana mati kalau. Kata raja, bawa dia ke tengah laut. Untal ke dia ke tengah laut situ, mati dia. Ini bahasa kitanya bahasa Arab baca itu. Disuruh untal ke, dibawa ke tengah laut. Beberapa perahu dibawa ke tengah laut. Subhanallah. Dibawa ke tengah laut, dia hanya mengucapkan, ya Allah selamatkan aku. Berguncang air laut. Nyampak kalau prajurit itu benyuk, mati tenggelam terberak, dia balik ngayung dewek. Pening palak rajo, mana? Mati kalau. Subhanallah, Pak, budak kecil jarang-jarang main itu. Budak kecil main ini. HP itulah. Ya? Siapa nolong kau? Dragon Ball. Siapa nolong kau? Pokemon. Uji dia. Ya? Lalu anak ini, banyak, dia masih anak tapi dia dewasa. Tengok, kalau anak dididik tauhid, dewasa. Dengarkan. Anak ini mengatakan kepada raja, wahai raja, engkau tidak akan bisa pernah membunuh diriku. Engkau tidak akan pernah bisa membunuh diriku sampai engkau mengikuti kehendak aku. Apa dia kehendak kau? Laju. Puji raja. Engkau kumpulkan seluruh penduduk negeri ini. Engkau kumpulkan mereka semuanya. Kemudian engkau ikat aku di sebuah pohon. Kemudian engkau ambil panah dan busurnya. Kemudian engkau arahkan panah itu kepadaku dengan menyebut Bismillah bi Rabbi fulan. Baru kau bisa bunuh aku. Oke, uji rajo. Anjak ke? Uji rajo. Rajo Buyan ini. Akhirnya kata rajo, suruh wong dikumpul ke galau seluruh penduduk. Banyak anak matilah. Sekitar 20.000 orang. Semuanya agama Nasoro yang masih bersih. Tengok. Tengok apa yang terjadi. Raja sudah siap-siap. Jerajo dengan panahnya. Wong nyingok kalau rami. Ini anggap antum-antum semuanya ini yang dikumpul ke tadi, masyarakat tadi. Anak rajonya tadi. Ya. Budak tadi sudah dikepet di pojok batang. Lalu rajo itu begini. Kata raja, Bismillah bi Rabbi fulan. Dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak kecil ini. Lalu orang-orang yang sebanyak dikumpulkan tadi mendengar, ya raja kita sudah masuk Islam. Senang semua mereka. Apa kata prajurit-prajurit raja? Apa yang kau takuti selama ini terjadi? Mereka masuk Islam semuanya. Mereka beriman semuanya. Akhirnya dipanah, mati anak itu tepat di pelipis matanya. Mati anak tersebut. Tapi apa yang terjadi? Semua orang sekitar 20.000 lebih, mereka beriman semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan dalil boleh membunuh diri. Kata-kata. Ya, maslahatnya besar ini. Dan ini syariat orang dahulu. Tengok apa yang terjadi setelah raja melihat semuanya beriman semua kepada agama anak kecil ini. Kata raja, gali parit besar, kata raja. Gali parit besar, diisi kayu-kayu bakar, dihidupkan api besar namanya itulah, muat untuk 20.000 wong. Alangkah besar parit, Pak. Ya, alangkah besar parit. Lalu raja menyuruh mereka semuanya kembali kepada agama nenek moyang.
menyembah berhala, menyembah dirinya. Tidak ada yang mau. Satu-satu mereka dilemparkan ke dalam ukhdud tersebut. Di dalam ukhdud parit mati semuanya. Yang terakhir subhanallah. Yang terakhir yang mau dilempar, terakhir paling ujung, seorang ibu-ibu menggendong bayi. Seorang ibu-ibu menggendong bayi paling umur berapa hari. Lalu ibu itu nak ngelumpat tak jadi, takut kesian sama bayi yang masih kecil ini. Kalau dia mau hidup harus menyembah selain Allah. Kalau dia mati anaknya masih kecil. Lalu bayi ini atas kehendak Allah berkata, wahai ibu, melompatlah engkau di atas kebenaran. Makanya ada hadis 3 bayi di dalam Islam bisa ngomong. Bayi masih kecil, baru lahir pacak ngomong. Pertama Nabi Isa, yang kedua bayi Ashabul Ukhdud yang barusan kita cerita, yang ketiga bayi Juraid. Maka diabadikan Allah kisah ini di dalam surat Al-Buruj. Kutila ashabul ukhdud, kata Allah. Celakalah orang-orang yang membuat parit, yang mereka membunuh muslim sebanyak itu, yang mereka bunuh dalam satu waktu saja. Gara-gara apa? Kata Allah, illa ayyuminu billah. Mereka dibunuh, mereka dibakar gara-gara mereka beriman, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, kita ambil tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya masalah ini. Insyaallah Ustaz ya. Begitu pentingnya pendidikan tauhid terhadap anak pada usia dini. Lanjut ke pertanyaan. Bagi siapa yang mau bertanya nanti langsung ya, angkat tangan, nanti MC mendatangi langsung, nanti pertanyaan secara langsung. Dikasih hadiah nggak kalau nanya? Ada Ustaz, tenang baik. Apa mobil? Sponsor kita banyak. Mobil apa motor hadiahnya? Ada dari teman manten, voucher. Kalau bisa yang bertanya tuh yang nak nikah. Masya Allah. Ada voucher 1,5 juta dari teman Malik. Subhanallah. Teman manten, Malik, Ahtamidel. Masya Ini Allah. wedding syar'i. Jadi Ya. usaha kalau yang nak bertanya, yang gadis atau nak langsung nikah. Jadi bermanfaatnya nih dah. Atau yang lain boleh. Kalau ada anaknya yang nak kawin lagi. Nak kawin lagi. Ustadz, ada sikok yang sudah masuk pertanyaan Ustadz, sudah tertulis ini dari akhwat. Ustadz, bagaimana sikap seorang anak ketika sudah menjelaskan tentang sunnah tetapi orang tuanya acu tak acu? Apakah berdosa anak tersebut? Syukron Ustadz. Ustadz, bagaimana sikap seorang anak ketika sudah menjelaskan tentang sunnah tetapi orang tuanya acu tak acu? Apakah berdosa ini anaknya itu? Anaknya tadi yang nggak dosa, masa dosa? Anaknya nggak dosa. Yang berdosa siapa? Orang tuanya. Kenapa dia tidak mau mengikuti perintah Allah, perintah Rasulnya? Tatkala orang tua mendapati anak seperti ini, harusnya orang tua sujud syukur. Sujud syukur, Allah berikan hidayah kepada anaknya. Allah berikan hidayah kepada anaknya, dia bersyukur harusnya. Dan seorang anak mendapati ayah seperti ini sabar, dakwah terus, lemah lembut, pelan, dapat hidayah, puji Allah, belum dapat sabar. Saya akan ceritakan tentang dakwanya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Dengarkan. Allah katakan, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, ingatlah seorang nabi yang bernama Ibrahim. Dia orang yang sangat jujur, dia adalah seorang nabi. In qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku sayang. Ini biasa dahulu anak manggil ayah sayang, manggil anak, anak manggil ayah manggil anak sayang, anak juga manggil bapak, bapakku sayang.
Wahai bapakku sayang. Pernah antum manggil bapak mak itu? Ayah sayang. Pernah tak? Taboknya, kau ngapa mak itu? Main ke aku apa? Tidak apa, aku tadi dengar ceramah. Aku cuba dulu. Kalau bapak tak senang tak apa-apa. Wahai ayahku, kata Nabi Ibrahim, wahai ayahku sayang, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat buat dirimu? Subhanallah. Ya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan lagi, ya abati inni qad ja'ani minal ilm. Wahai ayahku, aku diberikan Allah ilmu yang engkau tidak diberi oleh Allah. Fattabi'ni, ikutilah aku ya. Anak tadi lebih dulu dapat sunnah. Wahai ayahku, ikutilah sunnah. Ya. Fattabi'ni ahdika ila siratan sawiyya. Niscaya aku akan menunjukkan engkau jalan yang lurus. Lalu Nabi Ibrahim ngasih tahu lagi. Ya abati la ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai ayah, jangan sembah setan. Ya, wahai ayahku, jangan sembah setan. Sesungguhnya setan, tengok, sesungguhnya setan wahai ayah musuh Allah. Jangan kau sembah. Orang yang menyembah berhala, mereka menyembah syaitan. Lalu kata Nabi Ibrahim lagi kepada ayahnya, ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayah, aku takut ya, kalau engkau terus menyembah selain Allah, engkau akan diazab oleh dirinya ya Allah, sehingga engkau menjadi teman syaitan. Teman syaitan itu orang-orang yang akan masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, fadhhab anta faman tabi'aka minhum fa inna jahannam jazaa'a mawfura. Iblis, pergi kau. Barang siapa yang mengikuti engkau, kau dengan yang mengikuti masuk neraka jahanam. Balasan yang sempurna kata Allah. Tengok. Bapaknya jawab apa? Bapak kita enggak mungkin jawab seperti ini. Dengarkan. Kata bapaknya Ibrahim, Azar. Katanya, wahjurni maliyah. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Wahai anakku, berhenti kau nyeramai aku. Tengok. Berhenti kau nyeramai aku. Kalau kau masih nyeramai aku, kurajam kau, kubunuh kau. Uji bapaknya. Ngeri tak? Ngeri tak? Ngeri nian. Ini bapaknya sengeri ini. Tengok anaknya. Tengok anaknya. Kau ngajak bala? Tidak. Kalau anak-anak sekarang, sudah apa kalau main itu? Sini. Tanding gitu. Tengok kata Nabi Ibrahim, tengok. Qala salamun alaik. Wahai ayah, keselamatan buat dirimu. Lah dibentak-bentak sama itu. Wahai ayah, keselamatan buat dirimu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mintakan ampun. Tengok. Aku akan mintakan ampun buat dirimu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiyah. Karena Allah sayang kepada diriku. Setelah dia ngomong itu, tengok, kata Nabi Ibrahim, aku akan menjauhi kalian, akan menjauhi juga apa yang kalian sembah. Sabar intinya. Sabar. Kalau dia sabar, anak ini, dia tunjukkan akhlak Islam kepada ayahnya. Rumah kotor dia sapu, piring kotor dia cuci, rumah berdebu dia pel. Anak yakin jarak setahun orang tuanya berubah. Tapi kalau anaknya melok pengajian, tambah penyungkan, kena penyakit penyu, niscaya orang-orang ini akan membenci dirinya. Ya, sabar. Kalau dia sabar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar dapat pahala yang tidak terputus. Silakan yang kedua. Sebentar Ustaz. Intinya sabar ya untuk dakwah ke orang tua, jangan gerasa gerusu. Tetap dengan akhlak baik kata Ustadz. Ya, sebentar saya tambahan. Untuk berdakwah kepada orang tua jangan kasar. Benar. Jangan sekali-sekali mengatakan kalimat kasar walaupun orang tuamu menyakiti dirimu. Karena orang tua ini ya orang yang paling tinggi ya setelah para nabi atas dirimu. Maka jangan kita sembarang kepada mereka. Jangan sekali-sekali mengatakan kalimat kepada orang tua, kata Allah Azza wa Jalla. Kata Allah,
Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Jangan sekali-sekali mengatakan kalimat kepada ayah. Ayah nih, lah kunjuk tahu, masih itu tidak boleh. Tengok tadi Nabi Ibrahim, ada sanggahan? Tidak ada. Tidak ada sanggahan. Beliau cuma menyampaikan ilmu wahyu yang diberikan Allah kepadanya kepada ayahnya. Tidak ada nyangga. Tidak ada. Bapak nih, lah kunjuk tahu. Aku capek-capek dimarahi pula. Tidak ada. Sabar. Tidak boleh mengucap kalimat disuruh tedok langsung tedok budak-budak kecil. Disuruh makan langsung makan. Tidak boleh ngomong ya kenyang ya. Tidak boleh. Ini durhaka. Ya silakan. Mantap Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau boleh tahu dari siapa pertanyaan ini? Kalau nunjuk tangan dikasih hadiah kakek. Oh Masya Allah. Tolong panitia dikasih hadiah. Ini ya, sini. Ada persembahan dari tenan kita, salah satu tenan kita. Sebentar ya. Ini dari Khadijah, tenan Khadijah, House of Umi Nashwa. Alamat tokonya di Jalan Seruni, Lorong Kebun Raya. Letak tenannya di ujung. Silakan Pak. Terima kasih ya. Ya. Apa? Oh nanti. Oh gitu. Nah, nanti langsung aja ya, Mbak. Ustaz, langsung ke pertanyaan kedua. Silakan yang mau bertanya. Langsung ya, Mbak. Siapa tadi? Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang tua yang kafir atau murtad tetap mendapatkan pahala jariah dari anaknya yang soleh atau solehah? Jazakallahu khairan. Ya. Sebentar Ustaz. Sebentar Ustaz. Mohon izin. Ada satu. Ini. Buat yang menjawab tadi Ustaz, yang kalimat la ilaha illallah belum dikasih hadiah. Ada persembahan dari tenan kita, Warung Muslim. Silakan Mas yang menjawab pertanyaan Ustaz tadi dengan benar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan Ustaz lanjut. Cek Bang. Ya. Pertanyaan yang kedua, apakah orang tua yang belum memeluk agama Islam atau kafir, karena kafir itu artinya belum mau menyembah Allah semata, ya, apakah amalan anaknya bisa menjadi jariah mengalir kepada dirinya? Jawabnya tidak. Ya. Syarat orang tua ingin mendapatkan transferan pahala dari anak, yaitu dia harus mukmin muslim. Ya, dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang di zaman jahiliyah bernama Abdullah ibn Jada'an. Abdullah ibn Jada'an ini adalah orang yang sangat rajin sedekah. Hampir tidak ada ganggang melainkan dia letakkan hartanya untuk Allah Azza wa Jal. Sedekah dia karena Allah, tapi tidak sedikit pun diterima oleh Allah karena dia belum beriman kepada Allah. Kata Nabi SAW. Ini kabar dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak diterima. Karena kenapa? Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia mau diterima amalnya, syarat pertama diterima amal pertama beriman kepada Allah. Syarat kedua ikhlas. Syarat ketiga mengikuti Muhammad, Nabi kita yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan diterima. Kalau seandainya nanti dia pada hari kiamat mendapati amal dia ada ditunjukkan Allah, lalu Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Ya, seperti debu yang berterbangan. Jika dia beriman kepada Allah, kata Nabi SAW, idza mata banu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, mati, ya semua amalnya terputus kecuali 3 perkara yang tidak terputus. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Hatta dia anak itu seorang nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menolong ayahnya yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ayahnya Nabi Ibrahim namanya Azar, tukang buat patung, nyuruh orang nyembah patung dan orang membeli patung dari dirinya. Dia meninggal dalam keadaan hina, dalam keadaan dikekalkan Allah di dalam neraka. Nabi Ibrahim tidak bisa menolongnya. Nabi, apalagi kita yang bukan Nabi. Naam. Insyaallah Ustaz. Terima kasih. Semoga terjawab ya Mbak ya.
Nak Cek, dikasih satu lagi. Ini pertanyaan. Ada dari sebelah sini, Ikhwan. yang mana? Ya. Oh, masalah langsung silakan. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jadi, Anda tertarik sekali dengan yang apa yang Ustaz ceritakan tadi, bahwa ada penduduk negeri yang mereka rela dibunuh daripada menuruti kemauan sang raja dalam berbuat kesyirikan. Pertanyaannya, Ustaz, jika itu terjadi di saat sekarang ini, pemimpin kita menyuruh kita berbuat kesyirikan, jika tidak mau maka dibunuh, apakah kita harus mengikutinya atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Ya, jangan sampailah pemimpin kita seperti itu ya. Mudah-mudahan pemimpin kita dapat hidayah sunnah, sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negeri yang makmur, memiliki Rabb, Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau seandainya terjadi itu, maka seorang dikasih dua pilihan. Pilihan yang paling bagus, dia mati daripada kufur. Pilihan yang kedua, ya, di mana dia hatinya tetap beriman, lisannya berucap kufur. Asal dia selamat, tapi ini tingkatan kalah dengan tingkatan pertama. Kita tengok dahulu ada seorang bernama Yasir, ada yang bernama Sumayyah. Mereka bertiga sama anaknya Ammar ditaruh di tengah terik panas, jauh dari negeri di padang pasir, tidak dikasih makan berminggu-minggu, tidak dikasih minum. Mereka dijemur, disiksa, kemudian setelah disiksa tubuh mereka disayat-sayat, kemudian merasakan panas, disiram air, pedih sekali. Sampai bapaknya Ammar namanya Yasir mati dia di tempat pengasingan tersebut. Gara-gara apa? Kalau kamu mau selesai disiksa, katakan Tuhan ada selain Allah. Tidak. Mati Yasir. Ada yang mengatakan Yasir mati ditarik di antara dua kuda, putus kedua tangannya. Cuma tidak mau kufur, tidak mau mengatakan ada Tuhan selain Allah. Istrinya lebih mengenaskan lagi istrinya. Siapa nama istrinya? Sumayyah. Sumayyah diambil oleh Abu Jahal tombak, lalu tombak itu ditusukkan, tepat di atas kemaluannya, di perutnya. Mati seketika. Ammar melihat ayah dan ibunya disiksa seperti itu, meninggal dunia. Ya, gegel tahu ya? Goyang ini. Karena dia sudah berminggu-minggu, berhari-hari dia dijemur, disiksa, tidak dikasih makan. Ya namanya uang mak itu, kita sehari tidak makan pening pala, benar tidak? Ini berhari-hari, keliang kepala dia. Akhirnya apa? Dia mengucapkan kalimat kufur, tapi hatinya masih beriman. Selamatlah dia. Selamatlah dia dengan syarat hati ini mutmainnun bil iman. Hati ini ya kuat di atas keimanan, lisannya kufur, tapi hatinya tetap beriman, dia tidak kafir. Dia tidak kafir, tapi yang paling afdol dia mengikuti yang pertama. Pak, Bu, kita hidup di dunia ini, lamo denget mati itulah. Lamo denget mati itulah. Yang tadi langsung dapat surga, tapi bentuk kematiannya itu. Tidak lemak dengernya, tidak lemak nyingoknya, tapi indah ceritanya. Ya. Adapun kita ini kalau tidak seperti mereka, tidak beriman kepada Allah, hidup lama walaupun 1000 tahun tidak bermanfaat. Nah, Bang, ayo Bang. Ustaz, sebentar sebelum break, sebentar lagi masuk waktu asar. Ustaz, tolong beri pertanyaan kepada pemirsa yang ada di Opi Mall ini. Satu pertanyaan saja, itu terserah yang mau jawab, ikhwan atau akhwat, nanti kita kasih hadiah. Silakan Ustaz. Iya. Pertanyaannya adalah sebutkan dalil di dalam Al-Quran bahwasanya kita ini diciptakan Allah dalam rangka tujuan beribadah kepadanya. Surat apa, ayat berapa? Silakan tunjuk tangan. Yang mana duluan? Ya, itu Reza. Abang Reza, coba. Ada panitia? Enggak ada ya? Ya sudah, tak samperin. Diterjemahin ya. Terjemahku.
Quran surat berapa, halaman berapa, ayat berapa, pojok mana? Pojok. Bismillah, Quran surat Suara harus besar. Masya Allah. Bismillah, Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan ibadah pada Allah. Iya, benar jawabannya, benar sekali. Hadiahnya bagi 2 Benar Ustaz Benar, Insyaallah. Masya Allah, iya. Sudah kita kasih hadiah apalah Lah nikah Bang? Oh lah sudah. Ada voucher soalnya. Masya Tolong panitia kasih hadiah. Yang untuk lanang, jangan untuk betino. Nah ayo. Hadiah persembahan dari Al-Ghuraba, stan Al-Ghuraba, Masya Allah. Subhanallah. Sudah kasih hadiah dia. Kasih ya, semoga bermanfaat. Kami ingatkan kepada seluruh pemirsa yang ada di sini, tetap memperhatikan prokes ya, protokol kesehatan, tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker dan jangan berkerumun ya, karena kita masih di masa pandemi. Oke, itu saja yang kita tutup acara pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Akhiruddin LC bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada asar ada kajian ada talkshow lagi ya. Silakan berbubar dengan teratur, tetap menjaga prokesnya. Motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menyedihkan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh banyak yang kurang baik ya. Jadi kemarin itu pertimbangan saya dengan istri, dengan orang tua juga alangkah baiknya kita meneruskan kembali di sekolah Mutiara Sunnah ini, karena memang yang terpenting nomor 1 tuh akhlak, yang pasti akhlaknya, lalu akidahnya, itulah yang kita pegang untuk di Mutiara Sunnah ini, karena memang dari kita sudah menjalani di TK-nya dan beberapa referensi dari orang juga di sini sangat baik sekali untuk pendidikan akidah dan akhlaknya kayak gitu. Jadi intinya tujuannya adalah untuk mengajarkan anak itu untuk pendidikan agama Islam yang benar dan baik dan benar kayak gitu. Di sini kan sekolah tahfiz ya. Memang saya sama istri cita-citanya pengen anaknya jadi seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu. Insyaallah biar ilmu yang didapat juga lebih berkah. Motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menyedihkan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh banyak yang kurang baik ya. Jadi kemarin itu pertimbangan saya dengan istri, dengan orang tua juga alangkah baiknya kita meneruskan kembali di sekolah Mutiara.